sendiri itu lebih ke sebagai alat tukar menukar atau medium of change, sebagai alat satuan hitung unit of account, kemudian sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Kemudian ada fungsi uang turunan, yaitu sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, dan yang terakhir adalah sebagai penimbun kekayaan. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aini. Selanjutnya ialah materi jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 5, yaitu uang kartal, uang giral, uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Uang kartal ialah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Uang giral adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, biljet, giro, dan kartu kredit. Kekuatan hukumnya lemah karena tidak semua transaksi di semua tempat dapat menerima uang giral. Uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah atau suatu negara tertentu saja. Selanjutnya uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro, berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Dan uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia atau internasional. Lembaga perbankan, sejarah perbankan. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan De Bank van Liening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah De Javasche Bank. De Javasche Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada De Javasche Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahannya sendiri. Sejak saat itu, De Javasche Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. Pemerintah Indonesia meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti beroperasi, namun bank tersebut beroperasi kembali pada waktu tahun 1960. Bank Koperasi Tani dan Nelayan dibentuk. Bank Koperasi Tani dan Nelayan merupakan hasil peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani dan Nelayan, dan Nederlandse Maatschappij. Pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Akhirnya ketika konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia dan Belanda setuju untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia menjadi bank umum yang awalnya menjadi bank sentral. Aktivitas bank, aktivitas penghimpunan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin surat-surat atas risiko bank maupun atas kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang, menempatkan dana, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, melakukan kegiatan anjak piutang, melakukan kegiatan lain seperti pembelian valuta asing, penempatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan, melakukan penyaluran dana berupa kredit atau bentuk-bentuk lain, melakukan jual beli surat berharga yang semuanya ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bank untuk dikelola melalui manajemen dana bank, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Selanjutnya, fungsi lembaga perbankan. Yang pertama, sebagai lembaga perantara. Kedua, sebagai penyalur dana ke masyarakat. Yang ketiga, membantu perekonomian rakyat. Yang keempat, sebagai sistem pembayaran. Yang kelima, sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian. Dan terakhir, sebagai agen pengembangan. Selanjutnya, jenis lembaga perbankan. Yang pertama ada bank sentral, adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank umum adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan keuangan atau dana dari masyarakat. Selanjutnya, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat memiliki makna yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, uang dan lembaga perbankan adalah pilar utama dalam ekonomi modern. Uang sebagai medium transaksi dan lembaga perbankan sebagai penyedia layanan keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pentingnya manajemen keuangan yang bijaksana dan peran lembaga perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan perlu diperhatikan. Dalam era teknologi, adaptasi terhadap inovasi fintech juga menjadi kunci untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas. Kesimpulan ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat demi sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif.